Yang mulia, dalam hati kecil saya merasa takut karena melihat kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan. Yang diputar adalah hasil rekayasanya, terlihat dari kasarnya frame-frame tersebut. Begitu juga pun ketika jaksa memutar barang bukti ya di pengadilan. Setelah diperiksa oleh ahli kita, bukan oleh saya, dikatakan ini ada dugaan rekayasa. Nah, jadi barang bukti DVR-nya kosong, berita acara pengambilannya tidak ada, bagaimana dikatakan itu adalah sah? Rupanya ada hubungan yang cukup dekat antara jaksa penuntut umum persidangan Jessica dengan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Kedekatan ini menimbulkan kecurigaan karena banyak bukti-bukti yang dipakai untuk menuntut Jessica adalah bukti yang direkayasa dan tidak valid. Seorang pakar IT membuka tabir kepalsuan dalam kasus Jessica. Rismon menguliti, ternyata semua video yang ditampilkan saat sidang adalah palsu. Jessica pun membongkar hubungan antara jaksa dan ayah Mirna. Bang Otto ya, Pak Otto sebagai pengacara Jessica menanyakan, apakah itu yang diputar oleh saksi ahli Muhammad Nuh itu adalah flash disk yang menjadi barang bukti? Tidak. Sekarang putarlah dulu yang menjadi barang bukti. Apa yang terjadi? Yang diputar adalah hasil rekayasanya, terlihat dari kasarnya frame-frame tersebut. Yang saya amati itu 960-576. Jadi itu adalah pembohongan di depan pengadilan. Begitu. Dan begitu juga pun ketika jaksa memutar barang bukti ya di pengadilan yang berasal dari flash disk ya. Judulnya itu di Kompas TV bisa diperiksa pemirsa. Tajam jaksa cecar Jessica di sidang kopi cyanida. Di situ operator dari JPU itu juga menayangkan frame yang kasar. Frame-frame yang objek-objeknya sudah blur, kasar gitu. Jadi artinya di dalam pengadilan tersebut, persidangan tersebut, kita tidak pernah melihat bagaimana yang asli itu. Faktanya yang seperti apa ya? 1920, 1080 itu. Yang tepi objeknya halus, konturnya masih kelihatan, terus warnanya juga masih kelihatan, informasi detail masih kelihatan. Itu nggak pernah ada. Dan sekarang kita dan semua jutaan pemirsa itu nggak pernah melihat itu. Ya, maka dengan data yang manipulatif data yang manipulatif, video yang manipulatif, bukti-bukti yang manipulatif, maka hasil keputusannya juga manipulatif. Begitu. Serem sekali ya. Yang mulia, dalam hati kecil saya merasa takut karena melihat kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan. Saya takut kalau keputusan atau semua tindakan yang berhubungan dengan kasus saya terpengaruhi oleh kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dan keluarga Mirna. Bahkan ada beberapa indikasi adanya sisipan bukti-bukti baru pada saat persidangan berlangsung yang diserahkan Darmawan Salihin kepada jaksa. Saya tidak menuduh kalau ada orang yang intervensi di persidangan ini. Saya pun tidak menuduh kalau ada orang yang menerima tawaran apapun. Karena saya mengerti bagaimana rasanya dituduh. Tetapi saya hanya ingin menanyakan ini kepada dirinya. Apakah ini yang Mirna kehendaki? Apakah ini legacy atau kesan yang Mirna mau tinggalkan? Bagi mereka yang mengenal Mirna seperti saya mengenal dia, mereka akan tahu jawabannya. Saya sungguh sedih kehilangan sahabat Mirna. Dan saya harus menderita dengan menjalani persidangan ini. Saya menaruh pengharapan kepada Majelis Hakim yang mulia, dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati. Saya sebagai rakyat Indonesia dengan sepenuh hati memohon agar Bapak Presiden dapat memperhatikan hak saya untuk mendapatkan sebuah peradilan yang seadil-adilnya, yang berdasarkan bukti persidangan yang nyata tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tolong Bapak Presiden cegah jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi peradilan ini. Saya tidak pernah menaruh racun di gelas kopi seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau ada fakta persidangan yang membuktikan kalau saya adalah seorang pembunuh, maka saya rela untuk dihukum seberat-beratnya. Namun faktanya tidak ada bukti tersebut dan tidak akan pernah ada, karena saya bukan seorang pembunuh. Saya dan kita semua tahu Mirna sudah tidak ada. Saya sedih kehilangan sahabat, tetapi kenapa meninggalnya Mirna harus saya yang dituduh membunuh dan bertanggung jawab? Maka saya akan tetap berjuang sampai titik darah terakhir untuk keadilan dan kebebasan saya. Hampir setiap hari saya melihat wajah saya di televisi dalam pembahasan kasus ini.
Hanya masa depan yang suram yang terus terbayang oleh saya. Seluruh masalah pribadi saya, kehidupan masa lalu saya, penderitaan saya menjadi obrolan. Lalu saya harus dituduh dan dihujat terus-menerus di layar kaca, di persidangan ini dan dimanapun. Bagaimana orang bisa bertanggung jawab atas kondisi mental saya, atas apa yang mereka lakukan? Kenapa saya harus menjalankan yang sepertinya adalah konsekuensi, padahal saya tidak melakukan hal yang patut saya pertanggungjawabkan? Karena saya tidak ada melakukan apapun yang dituduhkan kepada saya. Yang mulia, ini lebih kejam daripada semata-mata memfitnah saya. CCTV itu ditampilkan, tetapi tidak sebagian seluruhnya ditampilkan. Hanya bagian-bagian tertentu saja. Karena kita minta kalau boleh semua dong dari awal, dari jam ke jam. Ini enggak jam-jam Walaupun panjang nggak apa-apa ya, apa kita dong. tonton sama-sama The whole gitu ya. story kan, satu hari itu kan. Tapi ternyata hanya bagian spot-spot tertentu saja. Yang lain kenapa? Dan kalau menurut perkiraan kami, yang ada di sana itu adalah 17 CCTV. Itu menurut ahli yang ngomong 17 kemarin. titik gitu ya? 17 titik, ya apanya. Tapi yang ditampilkan di sana dengan dibawa kalau nggak salah hanya 9. Nah lantas sisanya kemana? Berarti tidak utuh. Tidak utuh, jadi nggak bisa dong kita bisa menentukan kebenaran tentang CCTV ini. Seandainya pun CCTV itu betul-betul asli. Ya. Nah kemudian di persidangan dikatakan karena ini tidak ada, dibawalah ahli. Datanglah ahli mereka. Ahli ini coba bayangkan nih, ini keanehan di persidangan. Ahli ini membawa sisi flash disk sendiri. Yang isinya Katanya diterimanya dari jaksa. Oke? Setelah dia tampilkan di CCTV, kemudian kita minta supaya ditinggalkan dong sebagai barang bukti. Dibawa pulang sama dia. CCTV ini dibawa pulang. Loh, kalau dibawa pulang terus apa yang mau kita ceritakan? Jadi pengadilan tinggi baca apa? CCTV ini kan sudah selesai, ditutup, mati, sudah hilang. CCTV nggak ada. Tapi masuk dalam pertimbangan hakim. Ini kan aneh. Itu sebabnya waktu ditantang dengan si saksi yang kita bawa, ahli yang kita bawa itu Rimson Sianipar, dia bilang, kenapa kau nggak mau cek konfrontasi dengan dia? Ya barangnya dibawa pulang bagaimana? Kalau itu diganti-ganti gimana? Menurut dia begitu, kira-kira begitulah. Nah ini aneh, kok bisa dibawa pulang gitu. Ini bagaimana peradilan kita seperti ini, ya kan? Nah, kemudian ahli kita menganalisis lah dari apa yang ada. Kita mintalah itu dari Kompas ya, Kompas, kita ambil juga dari E-News kalau nggak salah, dan sebagian oleh ahli diambil dari YouTube sebagai pembandingnya dia. Setelah diperiksa oleh ahli kita, bukan oleh saya, dikatakan ini ada dugaan rekayasa. CCTV tersebut. CCTV, ya kan? Banyak dugaan rekayasanya, banyak. Ada hitungannya, pikselnya dan sebagainya. Tapi salah satu yang penting yang sudah berkali-kali saya ulangi, tapi harus saya ulangi lagi sekarang. Yang saya bilang itu, bahwa dituduh, dibuatlah seakan-akan cerita. Dan oleh Hakim Binsar juga menyatakan itu di Kompas TV waktu diwawancarai oleh Rosyana Silalahi. Dia bilang garuk-garuk dia. Sehingga dia bilang itu cyanida, gatal dia katanya. Tuh bayangkan. Kalau tangan saya gini-gini, apa karena saya gatal? Kan bisa aja saya gini-gini aja, biasa kan gini-gini. Apa karena gatal? Belum tentu kan. Tapi dia simpulkan itu gara-gara ada cyanida di situ. Oleh ahli kita dikatakan setelah diperiksa CCTV itu ternyata itu hanya di replay. Saya ulangi lagi Oh, jadi kayak gini. maju mundur Iya, jadi kan diulang-ulang gitu ya. ini kan dia pakai legging dia itu kan, pakai legging. Jadi dia mau jongkok gini, tariknya gini. Ditarik sekali, diulang-ulang lagi gini. Ulang-ulang. Oh, jadi kalau DJ itu di loop gitu ya. Iya. Jadi itulah katanya gara-gara gatal cyanida. Kemudian katanya tangannya terus gini-gini. Terus langsung hakim menyimpulkan karena tangannya gini-gini itu gatal. Yang gatal tahu itu gatal atau tidak kan si Jessica. Tanya dong Jessica-nya gatal nggak? Dan gatal juga kan belum tentu cyanida, kali aja bentol. Iya. Kena nyamuk gitu kan.
Masa saya kalau karena gini-gini sama dengan orang senu kadang-kadang tangannya di gini-gini, telinganya dipegang-pegang, ya kan? Kan ada yang begitu kan? Berarti sampai sekarang ininya kemana tuh flash disknya? Ya, yang ada di persidangan, ada di barang bukti di sana. Jadi kalau kita mau membongkar kasus Berarti kita ini, bisa periksa lagi, iya, bisa diperiksa lagi bisa. Makanya menurut saya dengan cerita saya ini, ya kalau bisa sebenarnya dengan cerita saya ini sebenarnya penyidik, ya Kapolri, Kejaksaan nggak perlu saya lapor-lapor lah, langsung periksa kembali. Itu maunya saya. Masa harus kita lapor, baru kita diperiksa kembali. Dengan cerita saya ini kan sudah menjadi bahan bagi para penyidik yang ingin mendapatkan keadilan. Nah, jadi barang bukti DVR-nya kosong, berita acara pengambilannya tidak ada, bagaimana dikatakan itu adalah sah? Nah, kalau satu bukti-bukti tidak sah diperoleh secara tidak sah, maka tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dan sebagai alat bukti. Ini poin utamanya.